Di balik sejarah kelam kartel Medellin, ada satu nama yang selalu muncul setiap kali kita ngomongin mesin pembunuhnya Pablo Escobar. Satu sosok yang konon bisa menghabisi targetnya tanpa suara, tanpa ragu, dan tanpa meninggalkan jejak. Dan anehnya, sampai sekarang pun kisah hidupnya masih penuh tanda tanya. Orang-orang memanggilnya La Cuica. Malam ini kita bakal ngebahas siapa sebenarnya pria di balik nama yang ditakuti itu dan kenapa kisahnya masih menghantui Kolombia sampai saat ini. Échale, mijo. Dan Denny Munoz Mosquera, seorang pria kelahiran Kolombia yang kemudian dikenal dunia dengan julukan La Cuica. Julukan ini berasal dari lingkungan tempat ia tumbuh, sebuah kawasan di Medellin di mana banyak remaja mendapatkan nama panggilan sejak kecil. Dan nama itu justru lebih menempel daripada nama resmi yang diberikan oleh keluarganya. La Cuica dibesarkan di Medellin, kota yang pada akhir tahun 70-an hingga awal tahun 90-an berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat tidak memungkinkan. Ketimpangan pendapatan, pengangguran yang tinggi, serta lingkungan pemukiman yang dapat membuat banyak anak muda tumbuh dalam tekanan hidup yang sangat berat. Kesempatan untuk berpendidikan dan pekerjaan layak tidak terbuka lebar, sehingga banyak yang akhirnya terseret ke kegiatan ilegal hanya untuk bertahan hidup. Dalam periode itu, Medellin menjadi pusat kekuatan kartel Medellin yang sedang berada dalam konflik besar dengan pemerintah Kolombia, aparat keamanan, dan kelompok saingan kartel lainnya. Sering sekali terjadi ledakan, baku tembak, dan aksi balas dendam hampir menjadi latar belakang sehari-hari kota itu. Situasi ini membentuk satu generasi remaja yang kemudian dikenal sebagai Generation Sicario, yaitu generasi anak muda yang direkrut oleh jaringan kriminal untuk berbagai tugas, mulai dari kurir hingga pembunuh bayaran. La Cuica termasuk dalam generasi yang tumbuh di tengah suasana itu. Banyak laporan dan arsip pengadilan menyebut bahwa ia mulai terlibat dalam dunia kriminal sejak usia muda. Bukan melalui satu peristiwa besar, tetapi melalui proses bertahap yang umum terjadi di lingkungan dengan tekanan sosial tinggi seperti Medellin pada masa tersebut. La Cuica mulai muncul dalam catatan kriminal Medellin ketika ia masuk ke dalam jaringan yang oleh banyak peneliti disebut sebagai mesin pembunuh kartel Medellin. Istilah itu bukan sekedar kiasan, tetapi menggambarkan struktur yang tidak resmi dibangun untuk menjalankan operasi-operasi paling keras yang dibutuhkan para kartel. Dalam jaringan ini, ratusan remaja direkrut, dilatih, lalu ditempatkan pada posisi tertentu sesuai kemampuan mereka. Ada yang bertugas memantau polisi, ada yang menjadi pengantar pesan, dan ada pula yang dipilih untuk tugas yang lebih ekstrim. La Cuica contohnya, ia berada pada kelompok pembunuh bayaran. Catatan-catatan investigasi menyebut bahwa La Cuica mulai terlibat dengan kartel sejak usia yang sangat-sangat muda. La Cuica termasuk orang yang cepat dikenal dalam lingkaran itu, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena ia disiplin dan ketenangannya ketika menjalankan tugas. Ada dua hal yang sangat dihargai dalam dunia Sicario. La Cuica sering disebut berada di lapisan paling tengah. Ia tidak berada di lingkaran pimpinan inti, tetapi juga bukan anggota tingkat rendah. Ia beroperasi di bawah koordinasi kelompok keamanan dan bagian logistik serangan yang bertanggung jawab atas operasi-operasi yang membutuhkan ketepatan dan resiko tinggi. Terkait hubungannya dengan Pablo Escobar, sebagian informasi bersumber dari kesaksian mantan anggota kartel yang ditangkap pada periode tahun 90-an. Mereka menyebut bahwa La Cuica adalah salah satu sicario yang reputasinya sampai ke telinga Escobar. Namun, kartel tidak mencatat struktur dan perintah secara tertulis. Hubungan ini sifatnya tidak langsung. Tidak seperti yang sering ditampilkan dalam film-film atau serial, sebagian besar hanya perintah.
Ada pula pendapat yang menyebut bahwa kisah kedekatan Laquika dengan Escobar sering dilebih-lebihkan, terutama setelah ia ditangkap dan diadili di Amerika Serikat. Media dan narasi sangat populer kemudian menciptakan gambaran bahwa Laquika adalah salah satu pembunuh utama Escobar. Padahal sebagian sejarawan berargumen bahwa peran tersebut lebih rumit dan tidak sesederhana itu. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Laquika berada dalam salah satu periode paling brutal kartel Medellin. Aktivitas kriminal yang dikaitkan dengan Laquika tersebar di berbagai catatan investigasi, laporan pers, dan dokumen pengadilan. Salah satu tuduhan terbesar yang menempati pusat perhatian internasional adalah keterlibatan Laquika dalam pengeboman pesawat Avianca penerbangan 203 tahun 1989. Ledakan yang terjadi di udara itu menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 110 orang. Pemerintah Kolombia dan AS menyatakan bahwa pengeboman itu dilakukan atas perintah jaringan yang terhubung dengan kartel Medellin dengan tujuan menyingkirkan seseorang calon presiden Kolombia yang dianggap menjadi ancaman bagi para kartel yang waktu itu mendukung adanya ekstradisi. Dalam pengadilan di Amerika Serikat, Laquika dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam konspirasi pengeboman tersebut, meskipun ia sendiri terus membantah tuduhan itu sampai saat ini. Selain tuduhan pengeboman Avianca, ia juga dikaitkan dengan sejumlah pembunuhan yang terjadi di Medellin pada periode akhir tahun 80-an. Catatan ini tidak semuanya memiliki bukti tertulis yang kuat, tetapi banyak muncul dari kesaksian rekan kartel lainnya yang kemudian ditangkap. Mereka menggambarkan Laquika sebagai seorang yang sering terlibat dalam operasi eksekusi yang ditugaskan kepada sekelompok sikario lapangan. Pada akhir September 1991, Laquika ditangkap di Queens, New York setelah kedapatan menggunakan paspor palsu. Penangkapannya tidak direncanakan sebagai operasi besar, melainkan terjadi karena pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh agen federal wilayah tersebut. Namun, penangkapan itu menjadi titik awal dari serangkaian dakwaan berat yang kemudian membawanya ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Setelah proses hukum yang panjang, Laquika divonis dengan penjara seumur hidup di Amerika Serikat. Vonis tersebut mencakup tuduhan keterlibatan dalam pengeboman pesawat Avianca, konspirasi pembunuhan, dan serangkaian kejahatan lain yang dianggap sebagai bagian dari jaringan kriminal kartel Medellin. Hingga saat ini, Laquika masih menjalani hukuman tersebut di penjara federal AS tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Catatan hukumnya menempatkannya sebagai salah satu anggota kartel yang menerima hukuman paling berat di luar Kolombia, dan kasusnya menjadi bagian penting dalam sejarah penanganan sindikat narkoba oleh pemerintah Amerika Serikat pada awal tahun 90-an. Selain berbagai tindakan kriminal yang sering dikaitkan dengan Laquika, ada satu lapisan penting yang membuat kisahnya semakin rumit. Banyak tuduhan terhadapnya masih diperdebatkan hingga saat ini. Meskipun namanya muncul di banyak laporan investigasi era Medellin, tidak semuanya punya bukti yang kuat atau konsisten. Disinilah muncul keraguan kalau sebagian kasus yang ditempelkan kepadanya mungkin tidak sepenuhnya akurat. Beberapa media Spanyol dan peneliti kriminal pernah menuliskan bahwa Laquika bisa jadi hanya kambing hitam saja. Ada kemungkinan dia bukan pelaku utama pengeboman pesawat Avianca Flight 203, tragedi besar yang menewaskan 110 orang dan sampai sekarang masih memunculkan perdebatan yang panjang. Jadi, meskipun Laquika jelas memiliki sejarah kriminal, ada bagian-bagian tertentu dari tuduhan terhadapnya yang sampai saat ini tidak pernah benar-benar tuntas dan selalu menimbulkan pernyataan apakah yang semua disematkan padanya itu benar atau tidak, atau hanya bagian dari kekacauan perang narkoba terbesar dalam sejarah Kolombia. Kalau melihat perjalanan Laquika dan generasi sikario lain, yang paling terasa sebenarnya bukan soal aksi kriminal mereka, tapi dampaknya ke masyarakat Kolombia, terutama di daerah Medellin. Pada era itu, kartel Medellin bukan cuma jaringan narkoba, mereka adalah kekuatan sosial yang membentuk pola pikir satu generasi penuh. Ribuan remaja tumbuh dengan anggapan bahwa menjadi sikario adalah jalan tercepat untuk keluar dari kemiskinan, dapat uang, dihormati, bahkan dianggap pahlawan di lingkungan tertentu.
Di banyak kawasan kumuh Medellin, kehidupan sehari-hari diwarnai tembakan, ledakan, dan pengejaran polisi. Anak-anak yang melihat itu setiap hari tumbuh tanpa rasa takut. Inilah yang membuat era itu meninggalkan luka sosial yang sangat panjang. Nilai hidup menjadi murah, kekerasan dianggap bagian dari rutinitas. Dan kota itu sempat dijuluki salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Kalau melihat ke masa sekarang, kisah seperti La Quica ini tetap relevan karena memberi pelajaran bahwa kejahatan terorganisir tidak pernah berdiri sendiri. Selalu dibalut dengan adanya latar kemiskinan, ketimpangan sosial, kekacauan politik, dan kegagalan pemerintah melindungi warganya. Jadi, kalau kita rangkum lagi dari perjalanan La Quica, kita melihat sosok yang tumbuh dari kerasnya Medellin di era ketika kota itu berada di bawah bayang-bayang kartel Medellin. Dan Denny Munoz Mosquera yang di dunia kartel dikenal sebagai La Quica adalah produk dari generasi yang dibentuk oleh kemiskinan, kekerasan, dan perebutan kekuasaan antara negara dan kartel. Perannya sebagai Sicario mungkin masih menyimpan kontroversi, termasuk tuduhan besar yang sampai sekarang tidak sepenuhnya jelas kebenarannya. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, kehadiran sosok seperti dia menggambarkan betapa brutalnya perang narkoba pada masa itu. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kejahatan terorganisir bukan hanya tentang individu yang melakukan aksi kriminal, tapi tentang kondisi sosial yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dan justru dari sini kita bisa belajar bahwa memahami sejarah gelap seperti ini bukan untuk mengagungkannya, tapi untuk mengingat bagaimana kekacauan bisa muncul ketika sistem sosial runtuh dan pemerintahan yang kacau. Kurang lebih awalnya kekacauan kayak negara kita sendiri. Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang kenapa La Quica bisa jadi salah satu figur yang begitu ditakuti, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa faktor paling besar yang membentuk dirinya? Setelah ini kita bakal lanjut bahas salah satu sicario lain dari kartel Medellin, sosok yang enggak kalah gelap dan penuh misteri ini. Kalau ada saran, silahkan langsung komen aja di bawah ya. Nanti kita bongkar kisahnya pelan-pelan dan ya seperti biasa begitulah.